Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pupu Anda, mahasiswa semester 3 PJJ UIN Syabar Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ada di dalam mata kuliah usul fikih, yaitu tentang sumber hukum dan hukum syara. Yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Munir Azhari, MA. Yuk kita simak videonya. Dalam kehidupan seorang muslim, hukum Islam menjadi pedoman utama dalam beribadah dan bersosial. Namun, hukum Islam tidak hadir secara instan. Ia memiliki dasar, metode, dan proses penetapan yang jelas. Sumber hukum Islam adalah dasar yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi umat Islam. Yang mana sumber hukum Islam ada 4, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber hukum yang pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan, seperti perintah sholat, perintah puasa, dan larangan berbuat zalim. Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi untuk menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, seperti perintah sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci melalui sunnah Nabi. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW ketika tidak ditemukan penjelasan secara rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber hukum yang keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu permasalahan baru dengan cara menganalogikannya dengan permasalahan yang telah ada hukumnya, karena sama-sama memiliki sebab. Contohnya, narkoba dikiaskan dengan khamar karena sama-sama memabukkan, sehingga hukumnya pun sama-sama haram. Hukum syara adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah baligh dan berakal. Hukum ini menjadi pedoman dalam menentukan perbuatan yang sifatnya wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Yang pertama ada hukum wajib. Yang dinamakan wajib adalah sesuatu hal atau perilaku yang dimana dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa bulan Ramadan, dan juga ibadah haji. Yang kedua ada sunnah, yaitu segala perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lain-lain. Yang ketiga ada haram, yaitu suatu perbuatan jika dilakukan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti mencuri, meminum khamar, atau narkoba. Yang keempat ada yang dinamakan makruh. Makruh adalah perbuatan yang jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya seperti ketika kita memakan bawang mentah sebelum sholat berjamaah, karena itu akan memakruhkan kepada jamaah yang lainnya. Dan juga berlebihan dalam makan, itu juga dapat memakruhkan untuk tubuh kita. Yang keempat ada yang dinamakan mubah. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan, tidak berpahala dan juga tidak berdosa, tergantung niat dan cara kita melakukannya. Contohnya seperti makan dan minum secara cukup, juga beristirahat atau berjalan-jalan dengan hal yang baik.
Hukum syarat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Yang pertama ada hukum taklifi, yaitu hukum yang berisi tentang tuntutan langsung kepada manusia seperti kewajibannya sholat dan larangan untuk mencuri. Yang kedua ada yang dinamakan hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan penghalang seperti masuknya waktu sholat sebagai sebab wajibnya sholat dan wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Melalui mata kuliah usul fikih ini, kita memahami bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar mengetahui halal dan juga haram, tetapi juga memahami bagaimana hukum itu ditetapkan. Usul fikih juga mengajarkan metode dan kaidah dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya secara sistematis dan bertanggung jawab. Selain itu, usul fikih juga membantu mahasiswa memahami bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk menjawab persoalan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pelaku ibadah, tetapi juga menjadi muslim yang sadar akan hukum dan mampu berpikir secara kritis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa sumber hukum Islam, hukum syara, dan usul fikih itu menjadi bekal penting bagi kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.